dalam ruang-ruang sidang pengadilan di Indonesia, ada sebuah pergeseran yang diam-diam terjadi, tapi punya dampak yang luar biasa. Para hakim perempuan loh, sedang membentuk ulang apa itu arti keadilan, terutama bagi sesama perempuan. Hari ini kita bakal telusuri gimana sih cara mereka melakukannya? Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya, yang mungkin sedikit provokatif. Apa benar gender hakim yang pegang palu itu bisa mengubah putusan yang mereka ambil? Nah, pertanyaan besar inilah yang akan kita bedah bersama. Coba deh, perhatikan angka ini. 2.230. Ini bukan sekedar angka atau statistik biasa ya. Ini adalah jumlah hakim perempuan yang ada di seluruh Indonesia saat ini. Biar lebih kebayang, dari total hampir 7.700 hakim, mereka ini memang minoritas. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, dampak mereka itu jauh lebih besar dari sekedar jumlahnya. Oke, sekarang coba kita lihat gambaran besarnya dulu. Karena ini ternyata bukan cuma isu di Indonesia loh. Ini adalah percakapan yang terjadi di seluruh dunia. Coba lihat, dari India sampai Turki, lalu Pakistan, bahkan sampai Amerika Serikat, hakim perempuan di mana-mana itu menghadapi tantangan yang mirip-mirip. Mulai dari jumlahnya yang sedikit banget, sampai perlakuan yang nggak adil. Ini bukti kalau perjuangan untuk setara di kursi hakim itu terjadi di mana-mana. Nah, dari panggung global tadi, sekarang kita kerucutkan fokus kita zoom in ke tempat di mana perubahan ini paling terasa, sebuah pengadilan di Sulawesi, Indonesia. Lebih spesifik lagi, kita akan melihat pengadilan agama. Ini adalah institusi yang menangani kasus-kasus yang paling personal dan emosional, ya kayak pernikahan, warisan, dan tentunya perceraian. Kasus-kasus yang dampaknya besar banget buat kehidupan perempuan. Nah, disinilah pertanyaan kita jadi makin tajam. Kalau ada istri yang menggugat cerai suaminya, apakah putusan dari hakim perempuan ini punya pola yang berbeda? Ternyata riset yang kita bahas ini menemukan adanya bukan cuma satu, tapi dua pola pemikiran yang khas dari para hakim perempuan ini. Kita sebut saja polanya moderat dan progresif. Nah, ini dia yang menarik, bedanya jelas banget. Pendekatan yang moderat itu melihat keadilan sebagai keseimbangan. Jadi mereka coba menyeimbangkan hukum agama dengan kenyataan hidup, tujuannya apa? Untuk mencegah penderitaan yang lebih jauh. Di sisi lain, pendekatan progresif itu melihat keadilan sebagai perlindungan. Mereka secara aktif pakai hukum sebagai tameng untuk melindungi perempuan terutama dari kekerasan dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Ini contoh bagus banget buat pola moderat. Hakim di sini nggak maksa pasangan untuk rujuk. Mereka justru melihat kalau pernikahan yang sudah rusak ini dilanjutkan, malah akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar buat semua. Jadi kuncinya adalah mencegah kerugian yang lebih parah. Dan sekarang lihat yang ini. Ini adalah contoh kuat dari pola progresif. Hakimnya nggak cuma bilang, oh ada masalah, tapi mereka secara tegas menyebut si suami telah melanggar hukum KDRT. Ini mengubah kasus perceraian dari sekedar masalah pribadi jadi sebuah pelanggaran hukum serius, di mana perempuan adalah korban yang wajib dilindungi. Jadi, kenapa bisa ada dua pola ini? Apa sih yang mendorong seorang hakim untuk lebih memilih keseimbangan atau perlindungan? Yuk kita lihat faktor manusianya. Riset menunjukkan ada 3 pendorong utamanya. Pertama, itu soal empati, yang muncul karena mereka sama-sama perempuan. Kedua, pengalaman hidup mereka sendiri. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, adalah pendidikan dan dukungan resmi dari institusi, seperti Mahkamah Agung. Dengerin deh pengakuan jujur dari Hakim FM ini. Ini nunjukin ada pergulatan batin loh. Ada rasa empati yang alami sebagai sesama perempuan, sebuah naluri yang nggak bisa gitu aja ditepis, walaupun mereka harus tetap profesional dan berpegang pada fakta hukum. Kutipan dari Hakim NS ini lebih kuat lagi. Ini bukan lagi cuma empati, tapi juga ada rasa marah melihat ketidakadilan. Pengalaman hidup membuat mereka paham betul kalau mempertahankan pernikahan yang penuh kekerasan itu bukan hal yang baik, justru akan membawa kerugian yang lebih besar. Tapi, ini semua bukan cuma soal perasaan ya. Ternyata ada dukungan sistematis. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 3 tahun 2017 itu secara hukum memberi landasan bagi para hakim untuk bisa melindungi hak-hak perempuan. Jadi, empati mereka itu didukung oleh kekuatan institusi. Oke, sekarang kita coba lihat implikasinya yang lebih luas. Semua ini artinya apa sih buat konsep keadilan itu sendiri? Jadi intinya begini, keberagaman di kursi hakim itu bukan cuma soal jumlah perempuan dan laki-laki harus seimbang. Bukan, tapi ini soal mengubah kualitas dari keadilan itu sendiri. Dengan membawa empati dan pengalaman hidup ke pengadilan, putusan yang dihasilkan jadi lebih berbobot, dan hukum yang tadinya terasa kaku bisa berubah jadi perisai yang fleksibel untuk melindungi mereka yang lemah.
Eits, tapi ceritanya nggak berhenti sampai di sini ya. Ada satu lapisan terakhir yang ternyata rumit dan juga menyentuh. Bahkan ketika hukum sudah menyediakan perisai perlindungan, nggak semua orang mampu untuk mengangkat perisai itu. Kutipan dari Hakim NRM ini dalam sekali ya. Ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang pahit. Buat banyak perempuan, trauma dan luka batin itu begitu dalamnya, sampai-sampai yang paling mereka inginkan itu cuma satu, segera bebas dari penderitaan. Bukan lagi soal memperjuangkan hak finansial, kebebasan dari rasa sakit itu jadi jauh lebih berharga. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bersama. Kalau keadilan dan perlindungan itu sudah tersedia, apalagi yang kita sebagai masyarakat dan juga sistem peradilan butuhkan untuk membantu seseorang yang terluka menemukan kekuatan untuk mengangkat perisai itu? Terima kasih sudah menyimak.